saya mau nyoba ngerokok lagi tuh 1 batang. Nah, habis itu tiba-tiba saya kepalanya berat banget, Bu. Kayak nggak bisa bangun lah intinya. Kayak pusing tuh kepala. Nah, sejak itu saya mikir, kalau kayak gini terus saya nggak bakal maju. Takutnya uang jajan habis buat beli rokok doang. Terus ngerugiin diri sendiri juga. Nah, semenjak itu saya mikir buat berhenti ngerokok. Sudah berhasil? Sekarang lumayan sih berkurang, nggak sebungkus 2 bungkus. Ya 5-7 lah. Sekarang pengen ngurangin lagi. Oke. Dava, boleh cerita Dava? Ya Bu. Jadi awal saya ngerokok itu SD Bu, kelas 6. Waktu itu. Lebih maju lagi ya. Ya, tapi kalau waktu itu SD itu masih coba-coba Bu, coba-coba gitu. Beranjak ke SMP kelas 1 itu saya udah nggak ngerokok Bu. Pas masuk SMP waktu itu kan saya pesantren Bu. Waktu itu saya dihasut lah Bu sama teman-teman. Akhirnya pesantren ya? Iya. Akhirnya rokok lagi lah saya waktu itu sampai sampai SMA kelas 1. Sampai SMA kelas 1 tuh saya mulai mikir kayak kok uang saya habis terus gitu loh. Ini uang kemana? Padahal saya jajan nggak terlalu banyak. Terus saya pernah bikin pencatatan uang. Pas saya lihat, wah ini ternyata dari rokok ini paling banyak. Pas habis olahraga itu juga suka apa ya Bu, ngep gitu Bu. Akhirnya gitu maksudnya. Iya. Akhirnya mulai dari itu saya mulai agak ngurangin Bu, dari yang misalkan sehari sebungkus jadi misalkan cuma berapa batang gitu Bu. Berarti belum benar-benar berhenti ya gitu ya. Kelas 8 berarti kelas 2 SMP. Ya gara-gara pergaulan aja sih Bu, kemauan saya sendiri, bukan karena dipaksa gimana. Terus ya udah berlanjut sampai sekarang. Kalau nggak salah Rakan waktu kelas 10 kan sempet ke gap ya sama ketahuan ya sama ortu ya, terus sampai di ronsen ya kalau nggak salah ya. Ya tapi apa ya, bukan gara-gara ke gap sih itu Bu, malah ke gapnya habis di ronsen. Oh gitu. Iya. Hasil ronsennya? Ya jadi kata dokternya ada bronkitis gitu Bu, tapi bukan gara-gara rokok, gara-garanya karena kan makanannya ada micinnya Bu ya. Micin itu lama-lama numpuk jadi di paru-paru gitu Bu, kata dokternya gitu. Oh gitu. Oh micin bisa numpuk di paru-paru ya? Kata dokternya gitu. Terus akhirnya kamu ngakunya gimana tuh? Ya saya bilangnya nge-vape doang Bu. Tapi pengen tapi kan kalau lagi kayak gini kan saya keluar nggak setiap hari Bu ya, jadi ya lumayan berkurang. Oke, silakan Aska, boleh cerita. Mohon izin Bu, mau cerita tentang ini. Jadi tuh awalnya saya kelas 9 awal diajak sama abang kelas, kayak dikatain lah kayak lu badan doang gede nggak gini. Terus ya udahlah, tapi saya awalnya nggak gitu, saya dari vape. Terus karena emang ngurusnya banyak duitnya tuh banyak yang keluar gara-gara itu. Terus jadinya saya pindah ke rokok terus sampai sekarang. Cuma semenjak saya balik futsal lagi udah berkurang sih, udah mulai saya kurangin. Bu. Iya, saya juga sembari olahraga gitu Bu. Hidup saya ya nggak cuma nongkrong doang gitu. Saya olahraga juga. Oh gitu. Makanya nggak ketahuan ya gara-gara. Iya. Atau sebenarnya emang kalian pengen nggak sih berhenti gitu? Pengen Bu. Pengen Bu. Kalau ngeliat warung belok dulu. Sangat pengen Bu. Oke, apa belok dulu? Iya, kalau ngeliat warung saya belok dulu tuh, beli dulu, habis itu baru. Oh gitu. Sebenarnya Bu, faktor utamanya situ sih apa?
lingkungan sendiri Bu, lingkungan itu sendiri Bu, lingkungan di sekitar kita. Iya Bu, setuju Bu, itu masalah Bu. Iya, Bu. Aing Jadi Dap, duluan Dap, mau Dap. waktu sih kalau kata saya sih ya emang lingkungan, terus sama kedua itu kebanyakan waktu kosong, Bu. Kebanyakan waktu saya. kosong. Iya. Benar. Bukannya kalian tugasnya banyak ya? Udah selesai duluan itu, Bu. Udah selesai kan langsung Jadi kan ngerokok, Bu. banyak waktu, Bu. Saya lah Bu, kan rata-rata saudara saya kan nggak ada yang ngerokok nih Bu. Ada satu orang doang, kakak sepupu saya dah. Nah jadi gara-gara itu saya dulu pernah tuh, kan saya tuh sempet SMP itu saya kelas 8 itu saya udah nggak ngerokok lagi tuh Bu. Saya main bola sampai kelas 9. Nah habis itu pas kelas 9 saya berhenti karena ujian mau masuk SMA. UN lah. Nah, terus saya ikut nongkrong sama kakak sepupu saya tuh. Nah, dari situ saya, Bu, kayak terpengaruh lagi, Bu. Sama kakak sepupu saya, soalnya kan ngerokoknya lumayan aktif lah. Tapi alhamdulillah pas PPKM ini, karena saya di rumah mulu, saya kan nggak boleh keluar gitu. Jadi saya alhamdulillah udah berhenti lah, Bu. Mudah-mudahan sih berkelanjutan berhentinya. Sejauh mana sih keinginan kalian tuh untuk berhenti gitu? Maksudnya apa just selingan doang, pengen berhenti deh gitu kan? Kan tadi kan Iqbal kan konon sampai nyesek gitu ya, sampai Iya, Bu. ya apa sih berasa lah gitu ya kayaknya efeknya. Negatif semua sih rokok. Iya, jadi padahal bisa dibilang kalian paham ya dampaknya negatif semua. Tapi kenapa sih, apa sih yang bikin susahnya itu apa? Ya, kayak dan kurang aja Bu, kalau nggak ngerokok, kalau menurut saya ya, kayak misalkan lagi ngobrol nih sama temen, terus temen kayak ngerokok tuh kan depan saya aduh, kayaknya enak banget tuh, saya bakar aja tuh rokok teman saya, kalau lagi nggak ada rokok, nah, kayak ngerokok lagi, cobain berhenti, kayak gitu lagi, gitu terus Bu. Iya, Bu. Kalau yang pertama sih ini, Bu, zat yang kan ada Bu yang zat yang bikin kecanduannya, Bu. Nikotin. Iya. Yang keduanya itu kalau menurut saya gara-gara suges, Bu. Oh, Kayak yang tadi Iqbal bilang, kalau misalkan lagi ngobrol kok ada yang kurang nih gitu. Padahal mah kan sebenarnya enggak juga nggak apa-apa, cuman kan sugesnya aja karena keseringan udah ngobrol sambil ngerokok, jadinya ya kayak ada yang kurang gitu. Nah, jadi bisa dibilang kalian paham ya, apa sih ternyata vape itu sama aja, walaupun rasanya sama feel-nya agak beda gitu. Mau berhentinya dari ngerokoknya aja atau sebenarnya ya udahlah gitu, yang penting saya vape mah no problem gitu, gimana sih ceritanya gitu? Kalau saya sih Bu, planning saya sih pertama berhenti ngerokok dulu, tapi diganti dulu Bu jadi vape. Diganti jadi vape, lama-kelamaan berkurang vape-nya ya, lama-lama enggak. Kalau saya pribadi pengennya berhenti kayak coba dulu sebulan nih, kalau sebulan kayak enak gitu, nggak ada kendala sama sekali dari kayak pengen ngerokok, saya lanjutin tuh Bu, sembari olahraga kan, jadi ngurang. Bisa dibilang kan kalian sebenarnya pengen berhenti ngerokok, terus tapi gimana caranya akhirnya cari yang enak pakai vape dulu. Ada nggak sih kira-kira alternatif lain gitu ya yang benar-benar bukannya apa sih namanya, gali lubang tutup lubang gitu. Kalian dulu gali lubang sini, ntar gali lagi di sana gitu. Tapi memang itu adalah caranya gitu. Gimana gitu? Bu, gimana pendapat? Kalau menurut saya sih banyakin kesibukan sih Bu. Kalau menurut saya. Tapi kan walaupun kayak setiap hari kita nggak mungkin kan setiap hari sibuk gitu kan, pasti ada waktu luang. Ya isi dengan kegiatan yang lebih manfaat lagi aja. Kayak misalkan saya pernah ngerasain tuh waktu itu, emang benar-benar saya udah berhenti ini Bu. Tapi saya ngeliat orang tuh, saya ke warung ya nih, saya disuruh beli telur, ngeliat orang di pinggir warung ngopi sama ngerokok, kayaknya enak banget kata saya kan. Ya udah saya ngapain kayak itu Bu, saya jajan aja udah, saya udah nggak peduliin, saya pulang main bola sama teman rumah. Kalau saya sih gitu Bu.
Iya, iya. Emang harus ada niat sih Bu kalau kata saya. Nah, jadi niat kalian nih gitu kan bisa dibilang bener nih, niat kalian gimana gitu. Jadi jangan sampai kalian ya selamat dari sini, abis gitu malah pergi selamat dari mulut harimau, malah perginya mulut ke mulut buaya misalnya gitu. Nah, gimana nih gitu supaya nih misalnya Atala alhamdulillah udah cukup berhasil ya 3 bulan ini ya bisa dibilang ya. Alhamdulillah. Nah, gimana menurut Atala nih teman-teman gitu? Apa yang bisa Atala tularkan? Tadi kan kata Atala bisa dengan kesibukan ya. Terus apalagi nih kira-kira? Apa ya? Kalau menurut saya ya, kalau yang dari yang belum nge-vape dari vape dulu ya Bu, misalkan Bu. Kalau menurut saya sih emang cukup, ya Bu, cukup pengaruh sih walaupun nggak terlalu signifikan ya Bu. Kayak ngurangi apa ya, ibaratkan ya? Ngurangin efek buat ngerokok. Iya, kayak kalau rokok itu kan kayak, kalau misalkan habis ngerokok nih kayak Bu ya, kalau orang yang udah kecanduan lah pasti ngerasain Bu, kayak ada yang bilang kayak asem gitu deh mulut, kayak aduh nih mulut kayak pahit nih gitu, kayak pengen ngerokok gitu. Nah kalau dengan vape juga bisa dikurangi Bu, soalnya kan kayak ada rasa-rasanya gitu, walaupun tetap nikotinnya tetap sama, kayak ada yang lebih gede juga malah. Sebatang 2 batang gitu, cuman tetap aja Bu. Nah iya benar, jadi mungkin abis ini ya, karena kan waktu kita terbatas ya, jadi kita akan abis ini saya maunya kalian kan bisa dibilang sudah punya terbesit pengen berhenti gitu ya. Terus tadi kan kamu udah sempet bilang dengan kesibukan yang cukup gitu kan, terus juga pengendalian diri, terus juga dengan niat yang kuat gitu kan. Bisa dibilang bahasa kerennya istiqomah gitu ya, nyoba istiqomah gitu. Nah, saya abis ini saya akan kasih kalian lembar komitmen nih gitu ya, untuk kalian iniin apa sih target-target kalian, misalnya kalian mau berhenti kapan? Misalnya Iqbal, saya mau berhenti 2 pekan atau 3 pekan lagi, itu terserah Iqbal yang menetapkan. Tapi konkret gitu, konkret maunya gimana nih? Misal, Bu, saya setiap hari punya jatah sehari berapa aja gitu. Terus saya manage gitu. Terus ntar besoknya ngurangin jadi berapa, kayak si Atala gitu kan. Terus besoknya ngurangin sampai berapa, sampai benar-benar 0. Tapi juga maksud saya jangan kalian malah cari larian gitu kan. Kayak Dava, Satria, apa Aska malah cari pelarian bisa dibilang gitu kan, pelarian bahaya gitu. Jadi kalau kalian udah sadarin bahayanya dan udah punya keinginan, jangan pernah mau balik lagi gitu. Ya. Jadi nah kalian nih sesama yang ingin berhenti, kalian saling kuatkan. Ayo dong gitu, gua aja bisa nih, kayak Atali misalnya, Atala bilang, ayo dong nih gua aja bisa nih udah 3 bulan. Jangan malah yuk kita bareng-bareng ya. Kalian bisa gitu, kalian bisa kasih saling motivasi antara kalian sendiri gitu. Gimana supaya walaupun kalian di luar, walaupun kalian nongkrong, tetap kalian tuh istiqomah gitu, sama kayak kalian walaupun kalian di luar, tetap kalian sholat gitu kan, walaupun nggak di depan ibu, nggak disuruh emak gitu kan, tetap sholat kan? Tetap sholat kan? Iya, sholat Bu. Alhamdulillah kesadaran sendiri. Gitu. Jadi udah timbul kesadarannya gitu, jangan sampai minggu depan nggak kecepatan. Oke. Sampai akhir tahun saya mau nyoba. Oke, oh maksudnya free-nya gitu ya, free-nya pekan depan. Oke. Bukan mulainya tahun depan. Oke sih. Jadi setelah ini baru kalian silahkan petakan bagaimana manajemen dirinya pakai logika berpikirnya gitu. Oke? Ya. Bu, siap. Semoga bermanfaat. Amin. Proses konseling hari ini. Cukup Bu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan sesi konseling kali ini. Kalau memang ternyata perlu kita review lagi, mungkin bisa pekan depan ya, pekan depan atau 2 pekan lagi gitu, setelah kalian benar-benar
ada tenggat waktu berhentinya gitu ya. Oke, mungkin sekian dari saya.